Jadi, misi pertama kita adalah mencari kayu untuk membuat darbuka. Tapi ternyata kayu yang tersedia di panglong kayu tersebut tidak cukup besar ukurannya untuk kita buat darbuka. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk ke kebun mengambil kayu yang tersedia di sana. Di sini Oomnya sedang membantu kita untuk memotong kayu sesuai dengan kebutuhan yang kita gunakan dalam membuat darbuka. Nah, potongan kayu yang sudah selesai dipotong kemudian diangkat ke atas untuk dibawa ke mobil bak seperti ini untuk diangkut ke tukang bubut. Dan ini adalah kayu yang sudah ada pada tukang bubut. Ini adalah proses pembubutan kayu di mana kayu akan dikupas bagian kulit luarnya, kemudian dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk badan darbuka itu sendiri. Pada proses pembubutan seperti ini, pengecekan ukuran kayu secara berkala itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Karena jika ukuran kayu tidak dicek secara berkala pada proses ini, dikhawatirkan kayu tersebut tidak akan sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat sebelumnya.
Setelah badan darbuka mulai terlihat, langkah selanjutnya adalah melubangi bagian tengah dari kayu. Lubang ini nantinya akan digunakan sebagai penghantar suara darbuka itu sendiri. Selain pembubutan badan utama darbuka, proses ini juga dilakukan untuk bagian penutup darbuka. Bagian penutup ini nantinya yang akan menahan mika darbuka agar lebih kencang dan suaranya nyaring. Setelah melalui proses pembubutan yang panjang hingga akhirnya darbuka sudah mulai terbentuk sesuai dengan apa yang kita rancang, proses selanjutnya adalah pengamplasan bagian permukaan dari kayunya supaya nantinya kayu tersebut dapat halus dan mudah untuk dicat. Dan akhirnya jadilah badan darbuka seperti ini. Badan darbuka yang melalui proses pembubutan pastinya ada bagian yang retak ataupun tergores selama masa pembubutan. Tapi jangan khawatir, hal ini masih bisa kita perbaiki dengan dempul kayu. Pendempulan juga dilakukan pada bagian lubang dalam dari darbuka supaya suara darbuka lebih bulat dan nyaring nantinya.
Setelah dempul mengering, kita perlu untuk mengamplas ulang bagian yang sudah didempul agar bagian tersebut menjadi rata kembali. Langkah selanjutnya adalah pengecatan bodi darbuka. Karena cat kayu ini berbaskan thinner, maka harus dilakukan pencampuran antara cat kayu dengan thinner. Campurkan cat dengan thinner dan aduk secara merata. Kemudian bisa kita aplikasikan untuk mengecat bodi darbuka. Pengecatan bodi darbuka tidak hanya di bagian tutupnya saja, tapi juga di bagian badan utama darbuka. Pengecatan ini dilakukan secara berulang agar bodi darbuka dapat tertutup dengan sempurna dan catnya merata. Lanjut pada bagian dekorasi, menggunakan cat berwarna emas yang berbasis air, maka cat ini dicampurkan dengan air. Aduk cat dengan air secara merata supaya tidak ada yang menggumpal. Setelah cat tercampur dengan merata, kemudian saya mulai melukis motif batik kawung khas dari Yogyakarta. Dan ini dia hasilnya. Warna emas yang mengkilap membuat darbuka terlihat lebih indah.